Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda semua berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Satu hari yang lalu ini ya, Habib Rizik Syihab mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa Pilpres 2024. Masalahnya, apakah layak Habib Rizik menjadi amicus curiae? Begitu saja usai pemilu selesai ya, selalu ada saja kecurangan. Sebenarnya cara apa ya yang bisa untuk meminimalisir agar supaya kecurangan tidak terjadi? Kami sendiri ada saran ya buat KPU atau pejabat-pejabat ya yang duduk di dewan. Sekarang kan zamannya sudah maju, semua sudah digital. Sebaiknya gunakan sistem pemilu, kan ada ya fingerprint ya atau sidik jari. Kenapa tidak dipakai itu? Misalkan begini, sebelum mencoblos itu waktunya pemilu, diambil semua data sidik jari para pemilih ini. Kemudian sebelum harinya pencoblosan, orang-orang yang akan mencoblos ini atau masyarakat harus terlebih dahulu di fingerprint ya datanya ya, supaya tidak terjadi pemilih ganda atau yang lainnya. Terus dengan begitu kayaknya akan meminimalisir ya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Yaitu saran dari kami, siapa tahu saja ada yang mendengar ya dari pihak KPU atau para pejabat yang duduk di dewan. Masa dari segitu banyaknya pejabat gak ada yang mempunyai pemikiran seperti ini ya? Mungkin di negara-negara lain juga belum ada kayaknya, saya lihat ya. Ya mencoblosnya sih biasa ya, masih mencoblos secara manual itu, tapi sebelum masuk ke tempat pencoblosannya itu yang kami maksudkan, supaya di fingerprint dulu ya, diambil sidik jarinya. Jadi kan tidak mungkin untuk seseorang itu mencoblos 2 kali ya. Lalu dibuatlah sebuah sistem, kalau sampai sidik jari itu tertekan sampai 2 kali, otomatis akan tertolak ya gitu ya. Ya itulah saran dari kami, semoga ada yang mendengar ya. Terus tadi Gus Fuan menyinggung amicus curiae. Amicus curiae ini seperti konsep hukum ya, dimana pihak ketiga yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, baik disuruh atau secara sukarela ya, untuk mengajukan diri sebagai sahabat di pengadilan untuk memberikan sebuah kesaksian mengenai perkara yang berlaku di lapangan ya. Terus nanti dari kesaksian-kesaksian ini akan dipertimbangkanlah oleh hakim, salah satunya untuk mengambil keputusan ya. Ya lebih kurang seperti itu ya. Kami sendiri pun gak begitu mengerti mengenai masalah amicus curiae itu ya, tapi selebihnya kurang lebih begitu. Jadi pihak ketiga ini bukan yang terlibat dalam perkara persengketaan
pemilu 2024, tapi lebih kurang sebagai saksi ya. Masalahnya apakah Habib Rizik Syihab ini layak untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan? Menurut kami tidak layak ya. Karena apa? Ya karena dari omongannya saja Habib Rizik ini banyak bohongnya ya. Kan dia juga sendiri yang mengatakan kalau untuk menentukan keturunan Nabi itu asli atau palsu juga harus tes DNA. Nyatanya Habib Rizik sendiri tidak berani tes DNA ya sampai sekarang. Dan juga Habib juga pernah ngomong, katanya kalau ada tes DNA dia ya orang yang pertama yang akan maju melakukan tes DNA. Nyatanya sampai sekarang pun tidak berani untuk tes DNA. Atau mereka berdua sudah tes DNA, kita juga tidak tahu. Kalau mungkin hasilnya haplogrup G ya. Ya kita nggak tahu kalau mereka sudah atau belum. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun tidak berani untuk tes DNA. Ya kita sebagai rakyat agar jangan mudah terprovokasi ya saudaraku semua. Kita serahkan saja semua pada ahlinya dalam bidang ini ya. Lagian kan masih dalam proses persidangan ya. Kalau ada kecurangan, insya Allah juga akan terbukti dan pelaku kecurangan itu akan dihukum ya dengan hukum yang setimpal. Kami akan menanggapi ini ya, ada komentar dari mungkin dari Muhyiddin kami rasa ya. Intinya menuduh kami ini adu domba. Sekarang mari kita lihat ya siapa yang mengadu domba. Kan sudah jelas siapa yang selama ini provokator, selalu menghasut masyarakat untuk membenci pemerintahan yang sah ya. Dalam hal ini Pak Jokowi juga dulu sering dihina oleh Habib Bahar dan yang lainnya. Terus Habib Bahar juga pernah mengatakan kalau Wali Songo itu tidak ada keturunan, padahal keturunannya banyak sekali ya. Yang ini jelas menimbulkan pro dan kontra ya. Ya jelas kalau para keturunan Wali Songo nggak terima ya. Terus ada lagi persekusi ya yang dilakukan ya. Dulu Gus Fuad Plere dipersekusi, yang kemarin ini Bung Lubis 212 juga dipersekusi. Malah ini ada ya yang terbaru ya, Sayyid Mudakori dipersekusi oleh muhibinnya Habib Bahar. Dan beredar juga WhatsApp dari Habib Bahar itu yang menyatakan sebuah provokasi ya agar mempersekusi Sayyid Mudakori. Melihat fakta semua ini kan sudah jelas sebetulnya ya siapa yang difitnah dan memfitnah dan siapa yang mengadu domba. Ya marilah kita berpikir secara waras ya, secara masuk akal, jangan berdasarkan hawa nafsu. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih yang selalu support kami, terima segala kritik dan sarannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekurangan berasal dari diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.